Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai dengan 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan daku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Harta duniawi atau surgawi. Saudara yang terkasih, banyak orang berpendapat harta benda adalah sumber kebahagiaan, bahkan juga jaminan keselamatan. Itulah yang mendorong banyak orang berlomba-lomba mengejar dan mengumpulkan uang dan harta. Bahkan untuk mendapatkan uang dan harta, semua jalan dan cara ditempuh, kendati melanggar moral, tata susila, atau bertentangan dengan ajaran agama. Yesus hari ini menawarkan pandangan hidup yang sebaliknya. Kebahagiaan hidup tidak bersandar pada harta, tapi pada harta surgawi. Artinya, pada nilai-nilai Injili yang dibawa dan diajarkan Yesus. Karena itu, Yesus mengambil sikap menolak ketika ia diminta untuk menjadi hakim bagi kedua saudara yang merebut warisan. Kesempatan itu dipakai Yesus untuk mengingatkan mereka bahwa kekayaan duniawi bukan jaminan bagi kehidupan dan kebahagiaan. Bahkan sebaliknya, bisa menjadi hambatan untuk kehidupan yang bermakna dan kebahagiaan sejati. Saudara yang terkasih, ketamakan membuat harta menjadi Tuhan dalam tanda petik bagi sesama. Yesus berpesan agar jangan sampai harta menghalangi orang-orang untuk mencintai Tuhan. Yesus mengingatkan kita akan bahaya ketamakan itu. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaan itu. Yesus mengingatkan yang menentukan hidup dan kebahagiaan adalah Allah sendiri, yang adalah asal dan tujuan hidup kita. Relasi kita dengan Allah itulah yang utama, bukan banyaknya atau sedikitnya harta yang kita miliki. Ingatlah, ketamakan akan harta kekayaan akan menutup pintu surga bagi kita. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru.
Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Ajari kami Tuhan untuk mencari Engkau di atas segala harta kekayaan duniawi. Buatlah kami merasa cukup dengan apapun yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mengarahkan pikiran dan hati kami kepada perkara-perkara yang di atas, di mana Engkau berada, duduk di sisi kanan Allah Bapa di surga. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.